Indonesia baru saja mengirimkan kapal-kapal tanker minyaknya ke berbagai penjuru dunia. Bukan satu, bukan dua, melainkan puluhan jalur yang melintasi benua, menghubungkan pusat-pusat energi global dari Asia hingga Afrika. Dan yang paling mengejutkan, semua ini baru permulaan. Di tengah dinamika geopolitik energi yang semakin kompleks, muncul satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang mulai mengambil kendali atas jalur distribusi energi dunia? Jawabannya mungkin jauh dari bayangan banyak orang. Ketika kita mendengar nama Pertamina, sebagian besar langsung membayangkan stasiun pengisian bahan bakar di pinggir jalan atau truk tangki yang hilir mudik mengantar pasokan energi ke berbagai daerah di dalam negeri. Persepsi itu tidak sepenuhnya salah, tetapi kini sudah tidak lagi lengkap, karena di balik itu semua, ada satu entitas yang bergerak jauh melampaui batas domestik. Sebuah kekuatan yang diam-diam sedang mengubah peta energi global. Namanya adalah Pertamina International Shipping, atau yang lebih dikenal sebagai PIS. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, hanya sekitar 3 tahun, PIS melakukan lompatan yang tidak biasa. Pada tahun 2021, mereka baru mengoperasikan 11 jalur pelayaran internasional. 11 jalur, angka yang saat itu mungkin sudah terasa besar bagi perusahaan yang sebelumnya lebih fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun kemudian sesuatu berubah. Cara berpikir mereka bergeser. Mereka tidak lagi melihat diri sekadar sebagai operator logistik domestik, melainkan sebagai pemain global di industri energi. Transformasi ini terjadi dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu 3 tahun saja, jumlah jalur internasional yang mereka operasikan melonjak menjadi 65 jalur. Rute-rute ini membentang luas mencakup Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Afrika. Dari 11 menjadi 65, bukan sekadar pertumbuhan, melainkan lompatan strategis yang menunjukkan arah baru dengan sangat jelas. Indonesia, melalui PIS, mulai menempatkan dirinya sebagai bagian penting dalam rantai distribusi energi dunia. Namun angka saja belum cukup menggambarkan kekuatan sebenarnya. Pertanyaan berikutnya adalah, seperti apa armada yang menopang ekspansi sebesar ini? Karena dalam industri pelayaran energi, ukuran, kapasitas, dan teknologi kapal menjadi penentu utama. Dan disinilah PIS menunjukkan keseriusannya. Hingga akhir tahun 2024, PIS memiliki lebih dari 102 kapal tanker milik sendiri. Jika digabungkan dengan kapal sewaan, total armada mereka mencapai lebih dari 320 kapal. Ini bukan angka kecil. Ini adalah armada besar yang mampu menjangkau berbagai rute strategis dunia. Bahkan, dalam 1 tahun saja sepanjang 2024, mereka menambah 10 kapal baru ke dalam armada. Di antaranya, terdapat 4 kapal jenis Very Large Gas Carrier atau VLGC, salah satu kapal pengangkut gas terbesar di dunia. Kapal-kapal ini bukan hanya besar, tetapi juga modern, dirancang untuk efisiensi dan keamanan tinggi dalam pengangkutan energi. Beberapa di antaranya bahkan dibangun di galangan kapal kelas dunia seperti Hyundai Samho Heavy Industries di Korea Selatan. Panjang kapal-kapal ini bisa mencapai setara 2 lapangan sepak bola, menjadikannya simbol nyata dari skala operasi yang kini dijalankan Indonesia. Nama-nama kapal tersebut pun membawa identitas nasional yang kuat, seolah menjadi representasi kehadiran Indonesia di lautan global. Di antara seluruh armada itu, ada satu kapal yang memiliki arti strategis tersendiri, yaitu Pertamina Almahera. Kapal ini merupakan jenis Suezmax dengan kapasitas sekitar 156.000 DWT. Ukuran ini bukan kebetulan. Kapal Suezmax dirancang khusus agar dapat melintasi terusan Suez, salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Mediterania. Jalur ini adalah titik kritis dalam perdagangan global, terutama untuk distribusi minyak dan gas. Ketika Indonesia memiliki dan mengoperasikan kapal dengan spesifikasi seperti ini, artinya kita tidak lagi bermain di level regional. Kita sudah masuk ke arena global, di mana setiap pergerakan kapal memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang luas. Ini adalah bentuk kehadiran yang nyata, bukan sekadar ambisi. Dari sisi finansial, hasilnya pun tidak kalah mengesankan. Sepanjang tahun 2024, PIS mencatatkan pendapatan sebesar 3,48 miliar dolar Amerika Serikat. Laba bersihnya melonjak hampir 70% dibanding tahun sebelumnya, dari sekitar 329 juta dolar menjadi lebih dari 558 juta dolar. Pertumbuhan sebesar ini
dalam 1 tahun bukan hal biasa. Ini menunjukkan bahwa ekspansi yang dilakukan bukan hanya agresif, tetapi juga efektif dan terukur. Selain itu, volume energi yang mereka angkut juga mencerminkan skala operasi luar biasa. Dalam 1 tahun, PIS berhasil mengangkut sekitar 161 miliar liter minyak dan gas. Angka ini begitu besar, hingga sulit dibayangkan tanpa perbandingan konkret. Jika menggunakan botol air mineral berukuran 1,5 liter sebagai ilustrasi, maka dibutuhkan lebih dari 100 miliar botol untuk menampung jumlah tersebut. Ini adalah skala distribusi energi yang benar-benar masif. Namun semua pencapaian ini tidak terjadi secara kebetulan. Di baliknya terdapat strategi yang dirancang dengan jelas dan dijalankan secara konsisten. PIS memiliki target jangka panjang yang ambisius, yaitu mengembangkan armadanya hingga mencapai 500 kapal pada tahun 2034. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 kapal akan dimiliki sendiri, sementara 300 lainnya disewa. Target pendapatan mereka pun diproyeksikan mencapai 8,9 miliar dolar, hampir 3 kali lipat dari capaian saat ini. Untuk mendukung ekspansi global ini, PIS juga telah membuka kantor di 3 pusat strategis dunia, yaitu Singapura, Dubai, dan London. Masing-masing lokasi memiliki peran penting. Singapura menjadi pusat kawasan Asia Pasifik, Dubai menjangkau Timur Tengah hingga Afrika, sementara London berfungsi sebagai pintu masuk ke pasar keuangan maritim global. Kehadiran di kota-kota ini menandakan bahwa Indonesia benar-benar serius memainkan peran di tingkat internasional. Lalu ada satu cerita yang mungkin belum banyak diketahui, tetapi sangat penting untuk memahami arah ekspansi ini. Cerita ini membawa kita ke Afrika, tepatnya ke Nigeria. Negara ini merupakan salah satu produsen minyak terbesar di Afrika dan memiliki populasi lebih dari 220 juta jiwa. Baru-baru ini, Nigeria meresmikan salah satu kilang minyak terbesar di benua tersebut, yaitu Dangote Refinery, dengan kapasitas produksi mencapai 650.000 barel per hari. Kehadiran kilang ini membuka peluang besar dalam distribusi energi di kawasan Afrika Barat, dan PIS melihat peluang itu lebih awal. Mereka mengirimkan kapal bernama Transco Yudhistira dari pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Kapal itu melakukan persinggahan di Mauritius untuk pengisian bahan bakar dan persiapan, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Afrika Barat. Misi ini bukan sekadar pelayaran biasa, melainkan bagian dari kontrak bisnis bernilai 9,3 juta dolar dengan jangka waktu 2 tahun. Dengan langkah ini, PIS tidak hanya memperluas jangkauan operasinya, tetapi juga membuka jalur baru ke negara-negara seperti Mauritius dan Togo yang sebelumnya belum termasuk dalam peta pelayaran Indonesia. Ini adalah bukti bahwa ekspansi yang dilakukan bukan hanya mengikuti arus, tetapi juga menciptakan peluang baru. Jika melihat perkembangan ini dalam konteks regional, menarik untuk membandingkannya dengan Malaysia yang juga memiliki pemain besar di sektor pelayaran energi seperti MISC Berhad. Namun perbandingan ini bukan untuk menentukan siapa yang lebih unggul, melainkan untuk melihat bagaimana dua negara bertetangga berkembang dalam arah yang serupa. Keduanya sama-sama memanfaatkan posisi strategis di sekitar Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Pada akhirnya, apa yang kita lihat hari ini bukan hanya tentang kapal, jalur, atau angka pendapatan. Ini adalah tentang bagaimana sebuah negara membangun kapasitasnya untuk berperan dalam sistem global. Indonesia melalui PIS menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, eksekusi yang disiplin, dan visi yang jelas, kita bisa melampaui batas-batas yang sebelumnya dianggap sebagai keterbatasan. Di saat yang sama, perkembangan ini berjalan seiring dengan berbagai proyek besar lainnya di dalam negeri. Mulai dari pembangunan ibu kota baru, pengembangan transportasi massal, hingga industrialisasi berbasis sumber daya alam. Semua ini bergerak dalam satu arah yang sama, membentuk sistem yang saling terhubung. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar atau jalur transit. Indonesia mulai menjadi pemain. Dan di tengah perubahan ini, pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah kita mampu, melainkan seberapa jauh kita berani melangkah. Karena di dunia yang semakin terhubung, mereka yang memiliki kapal, strategi, dan keberanian untuk bergeraklah yang akan menentukan arah aliran energi global. Indonesia telah mulai berlayar, dan perjalanan ini masih panjang.